Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai aktivitas yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum membahas lebih dalam mengenai produk kreatif dan kewirausahaan tadi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kewirausahaan atau wirausaha. Apakah ada yang tahu pengertian dari wirausaha? Untuk lebih memahami arti dari seorang wirausaha, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar seorang pedagang. Yang kedua adalah gambar seorang pegawai kantoran. Dan yang ketiga adalah gambar seorang teknisi jasa perbaikan AC mobil. Coba perhatikan, dari ketiga gambar ini, manakah yang menjadi seorang wirausaha? Apakah seorang pedagang, pegawai kantor, atau seorang teknisi jasa perbaikan AC mobil? Ya, kita pasti menebak bahwa pedaganglah seorang wirausaha, bukan pegawai kantor ataupun teknisi perbaikan AC mobil. Kenapa demikian? Karena di masyarakat luas, arti dari seorang wirausaha itu adalah seorang pedagang atau seseorang yang berdagang menjual suatu produk kepada konsumennya, sehingga konsumen tersebut membeli produk yang ditawarkan tadi. Tetapi, bagaimana nasib dari pegawai kantor dan seorang teknisi AC? Apakah mereka termasuk wirausaha? Kalau pegawai kantor, jelas mereka bukan seorang wirausaha. Karena pegawai kantor pada umumnya, mereka adalah pegawai dari suatu perusahaan, baik seorang office boy, operator, maupun manajer sekalipun. Mereka terikat kontrak dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Tetapi, bagaimana dengan teknisi jasa perbaikan AC mobil? Apakah termasuk seorang wirausaha? Atau bukan seorang wirausaha? Jawabannya, bisa iya, bisa juga tidak. Karena, apabila seorang teknisi jasa perbaikan AC mobil ini bekerja pada suatu perusahaan perbaikan AC, berarti jelas dia bukan seorang wirausaha karena dia terikat kontrak dengan perusahaan perbaikan AC mobil tadi. Tetapi berbeda cerita kalau misalkan teknisi jasa perbaikan AC mobil ini bekerja secara mandiri atau bekerja secara sendiri. Berarti dia dapat dikatakan seorang wirausaha. Tetapi ada pertanyaan, karena seorang wirausaha itu harus memiliki barang yang ditawarkan, seperti pedagang asongan atau seperti pedagang siomay, dia menawarkan siomay kepada konsumennya. Tetapi teknisi AC, apakah dia menjual barang? Kalau secara fisik, dia tidak menjual barangnya. Tetapi, kalau misalkan secara non-fisik, dia memberikan jasa pelayanan perbaikan AC mobil. Jadi, barang yang ditawarkan oleh teknisi perbaikan AC mobil ini adalah jasa perbaikan tadi, atau barang non-fisik. Sehingga, kita pun dapat mengambil kesimpulan bahwa berwirausaha itu tidak hanya menjual barang fisik saja. Jasa pun menjadi salah satu cara yang digunakan untuk berwirausaha. Dari 3 ilustrasi gambar tadi,
apakah kita sudah bisa mengambil kesimpulan pengertian dari seorang wirausaha? Sebenarnya, apa pengertian dari wirausaha tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini mengenai pengertian wirausaha menurut beberapa ahli yang kompeten di bidangnya. Wirausaha adalah seorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Itu pengertian wirausaha menurut Syamsuddin Suryana. Sedangkan menurut Prawiro Kusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Pada intinya, seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki kreativitas dan juga inovasi dalam mengembangkan ide dan sumber daya yang ada, sehingga mereka dapat menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Apabila kita membahas mengenai kreativitas, kreativitas tersebut bisa diraih dengan 3 cara. Yang pertama, menciptakan atau to create, menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, memodifikasi atau to modif, mencari cara membentuk fungsi baru dari fungsi yang ada sebelumnya. Dan yang ketiga, mengkombinasikan atau to combine, yaitu dengan menggabungkan 2 hal atau lebih yang sebelumnya tidak berhubungan sama sekali. Apabila kita melakukan 3 langkah tadi, atau salah satu dari 3 langkah tadi, kreativitas bisa kita raih dengan sangat mudah. Agar kita lebih memahami pengertian dari wirausaha, kita juga bisa mengartikan wirausaha dari asal katanya. Asal kata wirausaha berasal dari kata wira dan juga kata usaha. Wira dapat diartikan seorang pahlawan. Wira juga dapat diartikan seorang pejuang, teladan, manusia unggul, berani, dan juga gagah. Itu arti kata wira. Dan arti kata usaha. Usaha dapat diartikan sebagai bekerja, berbuat sesuatu, dan usaha yang paling baik adalah melakukan perbuatan amal, pastinya amal yang baik. Sehingga, kalau kita artikan wirausaha dari pengertian wira dan pengertian usaha, berarti wirausaha itu adalah pejuang yang berbuat sesuatu sehingga tujuannya dapat tercapai. Seorang wirausaha sukses, biasanya mereka memiliki karakteristik tertentu, sehingga karakteristik tersebut menunjang mereka untuk mencapai kesuksesannya. Adapun karakteristik seorang wirausaha atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, silahkan simak video berikut ini.
Berdasarkan 10 karakteristik wirausaha tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang wirausaha harus memiliki visi yang berpandangan jauh sampai ke masa depan, dan juga seorang wirausaha tersebut harus dapat mewujudkan impian atau visinya. Selain itu juga, seorang wirausaha harus cepat dalam menindaklanjuti suatu keputusan, tidak menunda-nunda dan penuh kehati-hatian. Tetapi, walaupun keputusan yang diambil cenderung cepat, seorang wirausaha harus tetap memperhatikan resiko pada setiap keputusan yang diambilnya. Dan apabila seorang wirausaha salah dalam mengambil keputusan, maka seorang wirausaha tadi harus memiliki sifat pantang menyerah dan juga harus cepat bangkit pada keterpurukannya. Selain itu juga, seorang wirausaha harus memiliki dedikasi yang tinggi, rela berkorban, tidak mengenal lelah, fokus pada tujuan, kritis dan juga rinci, dan bertanggung jawab atas nasib dan tujuannya. Kemudian, dalam berwirausaha, motivasi seorang wirausaha itu tidak hanya untuk mendapatkan uang saja, tetapi juga memiliki motivasi untuk mendapatkan kesuksesannya. Dan yang terakhir, seorang wirausaha harus dapat membagi kepemilikannya dengan orang lain, di mana seorang wirausaha tadi harus dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga tidak hanya bermanfaat untuk dirinya saja, tetapi seorang wirausaha harus dapat bermanfaat bagi orang lain.